Pencinta Batam Pos, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nur dalam bincang-bincang seputar hal yang berkembang di masyarakat. Kali ini kita akan mengusung tema seputar masalah jalan di Provinsi Kepri, baik itu jalan nasional maupun jalan yang menjadi kewenangan dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tema ini agak jarang diangkat. Itu sebabnya kami termotivasi untuk mengangkat tema ini, sebab publik perlu tahu bahwa ada progres-progres pembangunan jalan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, baik itu jalan nasional atau jalan negara maupun jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri. Untuk itu di segmen kali ini kami menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama, ada Pak Stanley CH Tuapatinaja, Pak ya, STMT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau. Ya. Betul Pak? Benar Pak. Baik. Yang kedua ada Pak Suji Hatanto, Kasih Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kepulauan Riau. Betul ya Pak? Selamat datang Pak. Betul. Ya, baik, mungkin di segmen pertama ini kami berangkat dari data yang kami miliki. Tolong dikoreksi kalau seandainya ada yang keliru, bahwa berdasarkan LHKP tahun 2002 ya, ada sekitar 200-an kilometer lebih jalan katanya di Provinsi Kepri itu dalam kondisi rusak gitu. Baik itu jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau jalan nasional ya Pak ya. Nah, untuk di segmen pertama kita akan meminta penjelasan dari Pak Stanley tentang seputar kondisi umum jalan nasional di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit ke publik, BPJN ini seperti apa, perpanjangan siapa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin kami perkenalkan, saya Stanley CH Tuapatinaja. Saya sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau. Nah, mungkin dalam hal ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan jalan nasional yang ada di Kepulauan Riau. Jadi mungkin dapat gambarkan bahwa balai ini memang bertanggung jawab untuk menangani baik pemeliharaan rutin maupun pembangunan maupun jalan dan jembatan yang dilaksanakan jalan nasional. Dalam hal ini jalan nasional di Kepulauan Riau itu sekitar 429 km ya, yang tersebar di 6 kabupaten kota. Jadi semua ada di jalan nasional itu. Sekarang ada di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, kemudian ada juga di Anambas, Karimun, hingga yaitu yang ada di Kepulauan Riau ya Pak. Minus Batam ya Pak. Ya, kebetulan tahun SK Jalan Nasional di tahun 2022 kemarin di keluar Desember itu, yang sepanjang 120 km di Pulau Batam itu di drop Pak. Jadi bukan jalan nasional lagi. Jadi sekarang menjadi kewenangan dari BP Batam. Baik, terima kasih Pak Stanley. Baik, kita akan berbincang lebih banyak lagi soal jalan nasional ini. Tapi ada yang menarik, ada informasi terbaru bahwa ada instruksi khusus dari Presiden nomor 3 tahun 2023 ya Pak ya, yang memberikan tanggung jawab kepada BPJN untuk melaksanakan peningkatan atau perbaikan jalan ya Pak di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, rasanya akan lebih lengkap kalau diuraikan oleh Pak Stanley ya Pak ya. Seberapa banyak sih anggarannya untuk di Kepri ini dan seberapa luas jalan yang akan di cover oleh anggaran yang disediakan oleh pusat itu Pak lewat program IJD tadi? Ya mungkin dapat kami sampaikan bahwa memang ada salah satu kebijakan dari kementerian, khususnya Presiden kita, bahwa dengan keluarnya Impres nomor 3 tahun 2023 ini di bulan Maret ya, tahun 2023, itu tentang peningkatan konektivitas jalan-jalan daerah. Ya, jadi di situ memang
diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, khususnya ini kami sebenarnya dari kementerian, sesuai dengan undang-undang jalan juga, bisa mengintervensi, membangun jalan-jalan di daerah. Nah, kemudian dasar juga itu berdasarkan dari kondisi jalan yang sangat jauh, Pak. Khususnya untuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten itu terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Jadi kita di jalan nasional rata-rata kemantapan jalan kita sudah sekitar 98%, sedangkan 90-an lah. Kemudian di jalan provinsi sama kabupaten ternyata ada yang masih sekitar 70-60%, bahkan di bawah. Kan di bawah itu ya Pak. Oleh karena itu kebijakan dari Pak Presiden melalui Impres ini maka dilaksanakan untuk bagaimana pemerintah pusat ini dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ini bisa mengintervensi untuk membangun di jalan daerah dan kabupaten kota. Ya, karena itu sesuai dengan kewenangan kan Undang-Undang Jalan kewenangannya bahwa jalan nasional itu oleh pemerintah, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten kota itu oleh kabupaten kota masing-masing. Tapi dengan kondisi mungkin karena kondisi keuangan daerah yang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan jalan daerah, memperbaiki jalan daerah, oleh karenanya keluar Impres ini, Pak. Dan kebetulan di Kepri kemarin ini sudah berprogres sebelum dari tahun 2022, Pak. Oh, jadi sudah ada progres. Sudah ada dari tahun 2022 bahwa mungkin akan keluar Impres jalan daerah. Sudah diprogres dari tahun 2000 sampai dengan Maret. Pas keluarnya Impres ini di bulan Maret. Ya, jadi dari Kepri sendiri itu kami mengusulkan itu sekitar 40 paket. 40 paket. 40 paket senilai hampir 1,2 T gitu, Pak. 1,2 triliun ya Pak. Ya. Dan setelah kami berprogres dengan keluarnya Impres ini, Impres keluar kan belum ada nilainya. Belum ada ketetapan nilainya. Nah, kemudian disampaikan bahwa akan keluar itu tahun ini sekitar 32 triliun, Pak. 32 triliun. Ya, dari sekitar 40 paket yang 1,2 T dari hasil usulan dari BPJN dari Kepulauan Riau ini terseleksi sehingga sisa dari 40 paket sisa 16 paket, Pak. 16 paket yang yang lolos yang secara lolos, ya. administrasi, baik dari desain, baik dari kan ada syarat-syaratnya, Pak. Desainnya harus ada, kemudian harus dokumen lingkungannya ada, kemudian sudah dinas ketiga yang lain itu sudah lengkap gitu, Pak. Nah, diseleksi kita dari BPJ Kepri itu lolos sekitar 16 paket, itu senilai sekitar hampir totalnya itu sekitar 600 miliar, Pak. 600 miliar, lumayan Pak. Gitu. Lumayan besar, Pak. Lumayan besar, Pak. Mungkin dari 16 paket itu bisa dijelaskan sedikit, Pak, sebarannya di 6 kabupaten kota. Karena kita Batam sudah kita keluarkan dulu untuk ini. Benar. Karena ada aturan baru lain yang mengaturnya gitu, Pak. Jadi dari 16 paket itu kebetulan selain Batam semuanya dapat, Pak. Jadi di Tanjung Pinang itu kalau tidak salah dapat 2 paket, di Kabupaten Bintan itu 1 paket, kemudian Anambas 1 paket, kemudian di Lingga itu ada 3 paket, Pak. Kemudian di Natuna itu ada 6 paket, gitu, Pak. Yang lain dapat semua. Jadi semua kabupaten kota mendapat IJD ini, Pak. Gitu. Proporsional lah, Pak ya, gitu. Tidak juga. Sesuai dengan usulan yang masuk gitu ya. Jadi kan itu salah satunya kan readiness kita harus terpenuhi, Pak. Jadi kalau mereka readiness kita terpenuhi, nah itu yang mereka yang masuk gitu, Pak. Seperti itu. Baik. Itu meliputi jalan saja atau mungkin termasuk jembatan yang dilalui di usulan itu sendiri, Pak? Ya, jadi selain jalan yang dibangun tentu mungkin ada jembatan, gorong-gorong, saluran, itu kami perbaiki semua. Nah, di dalam 2 paket ini ada 2 paket jembatan, Pak, yang keluar di Serasan, Pulau Serasan. Itu di Kabupaten Natuna ada 2 paket jembatan yang keluar, tetapi keluarnya itu sudah di IJD ini kan keluarnya 2 tahap, Pak. 2 tahap. Yang tahap 1A itu keluar di bulan Juli, itu kita baru berkontrak. Kemudian yang tahap 2 itu dikeluar di Agustus, gitu, Pak. Nah, ini yang tahap 2 ini ada 2 jembatan yang keluar, itu akhirnya kami karena waktu kami memakai skema namanya skema multi-year program, Pak. Multi-year program, MYP, multi-year kontrak tapi multi-year program. Jadi kami programkan ini tahun ini untuk bangunan bawah, tahun depan bangunan atasnya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak
di 2023 ini selesai semua gitu ya Pak? Ya, ada jembatan yang tidak bisa kita tuntaskan gitu. Iya. Dibagi dua. Oke. Itu ada problem di rentang wilayah atau apa sehingga harus dibuat seperti itu Pak? Kira-kira. Waktu Pak. Waktu ya? Waktu pelaksanaan. Yang kalau sangat jembatan mepet. ini kita kan tergantung dari umur jembatan, umur betonnya. Iya. Tahapan itu tidak bisa kita lewati Pak. Iya, Kalau betul. di jalan bisa langsung dibuka, selesai langsung bisa dilewati. Bisa dilewati. Nah itu karena waktu aja Pak. Waktu yang keluar yang sudah sangat dekat. Akhirnya kami hitung waktu kita, kayaknya tidak mungkin nih. Kita bagi 2 tahun anggaran gitu Pak. Baik Pak. Baik, sebelum kita lanjut pada progres yang sudah berjalan proyek IJD ini, kita rehat sejenak ya Pak, dan jangan kemana-mana. Baik, kita lanjut perbincangan mengenai jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti apa progres pembangunan jalan yang menjadi instruksi dari Presiden akan kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Kali ini kita ke Bang Suji, Bang. Siap. Bang Suji Hatanto ya Bang ya. Kali ini kita akan membahas seputar jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri. Nah, sama seperti informasi awal tadi Bang, bahwa ada sekitar 200-an kilometer ya jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang kondisinya rusak. Itu data 2022. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan gambaran kondisinya seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Kalau dari total jalan kan tentu yang mulus masih lebih banyak gitu kan. Silakan Bang. Perkenalkan saya Sujartanto, izin menyampaikan informasi Jalan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK tahun 2016 itu sepanjang 896 km. Dari data yang disebutkan tadi, ada sekitar 210 km yang masih dikategorikan rusak sedang dan rusak parah. Ini tersebar di 7 kabupaten kota, tapi yang paling parah jalannya berada di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Natuna dan Karimun gitu. Itu ada tiga kabupaten kota itu yang rusak paling parah. Ada juga yang masih jalan-jalan provinsi yang masih dikategorikan masih jalan tanah. Nah, itu banyak berada di jalan di provinsi di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit rusaknya itu apa karena struktur tanah atau memang kondisi medan yang sulit atau seperti apa? Mungkin secara teknis mungkin sedikit gambaran sehingga jalannya kondisinya rusak gitu. Atau seberapa parah gitu. Seperti harus kita ketahui jalan-jalan provinsi yang di SK itu hasil dari jalan-jalan dari zaman dulu, dari zaman Provinsi Riau. Nah, jadi memang jalan-jalan itu udah lama, emang harus udah layak dipelihara, udah dilakukan. Jadi makanya jalan-jalan yang kita laksanakan tiap tahun terus menerus. Jadi masih ada sekitar 200-an kilo yang belum ditangani sampai saat ini. 200 kilo ya. Yang belum tersentuh pembangunan gitu ya, Pak. Itu secara anggaran nampaknya butuh anggaran besar ya, Pak. Mungkin bisa sedikit estimasi untuk panjang 200 km lebih itu butuh anggaran seberapa besar kira-kira, dan tentu tidak bisa selesai dalam 1 tahun penganggaran gitu ya, Pak. Iya, kita kan provinsi menangani 7 kabupaten kota dalam provinsi, bukan hanya di 1 kabupaten kota. Terus APBD provinsi kita ini tersebar di setiap kabupaten kota. Jadi kalau kita hitung 1 kilometer aja sekitar 5-10 M itu akan menghabiskan sekitar 2 triliun baru bisa untuk penanganan. 2 triliun ya? Iya. Oh, 2 triliun udah hampir setara dengan hampir semua setengah APBD Provinsi Kepri ya, Pak. Kita bertahap. Jadi estimasi butuh berapa tahun, Pak, kalau berangkat dari anggaran tahun ini misalnya, besaran yang sekarang kalau diakumulasikan nanti untuk kebutuhan yang tadi sampai 2 triliun tuh butuh berapa tahun? Ya, kita kemampuan anggaran kita nggak bisa kita prediksi, Pak. Jadi kalau prediksi tahun memang untuk mencapai kemantapan
mungkin agak lama Pak, karena sekarang aja yang kita tangani setiap tahun ya kemantapan jalan kita sampai saat ini masih mencapai 80% gitu. 80% Iya. ya. Iya betul. Untuk semua jalan itu. Ini ada skala prioritas nggak Pak untuk misalnya tadi disebutkan ada Lingga, Natuna, itu ada yang kondisinya rusak parah, itu jadi semacam skala prioritas dalam penganggaran di Provinsi Kepri gitu tahun ini gitu. Pasti ada skala prioritas. Prioritas kita ya ke daerah-daerah pemukiman, pariwisata, ke pelabuhan. Iya. Terus sejauh ini jalan-jalan itu apa namanya? Secara anggaran juga mungkin terbatas ya Bang ya. Itu memungkinkan nggak diusulkan ke pusat gitu loh untuk nanti dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sejauh ini dari yang rusak itu ada nggak yang masuk dalam program IJD tadi yang diserahkan ke? Karena kan secara aturan tadi ada instruksi presiden bisa diintervensi ya Pak ya ke jalan-jalan daerah baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kewenangan daerah. Sejauh ini ada dari kerusakan itu Pak. Kami juga terima kasih dengan adanya IJD ini. Tahun ini ada satu jalan provinsi yang kita usulkan ke balai jalan dan udah terkontrak, udah sedang dilaksanakan satu ruas di Kabupaten Lingga, Pak. Kabupaten Lingga, ya. Sekarang sedang berprogres di lapangan sekitar 30% di kalau nggak salah progres di lapangannya. Sampai Desember ini mungkin insya Allah selesai gitu Pak. Iya. Dia agak terbantu juga nih Pak ya. Sangat membantu Pak. Apalagi tahun depannya mungkin sedikit lebih fokus ke 6 kabupaten karena Batam sudah dikeluarkan dari daftar jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Gitu kan. Iya. Tapi saya dengar masih ada pembangunan jalan yang dianggarkan di tahun 2023 ini untuk Batam gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang? Waktu pengusulan tahun 2023 ini SK Jalan Provinsi belum keluar, baru berdasarkan SK Jalan Provinsi tahun 2016. Jadi untuk pemrograman kita dimulai tahun 2022 untuk 2023. Jadi tahun ini kita masih ada menangani 4 paket, 4 ruas yang kita tangani di tahun 2023 ini. Dulu ada 26 ruas ya Bang ya? Dari 26 ruas. 26 ruas, sekarang 4. Iya. Progresnya sejauh mana Bang? Progres pelaksanaan dari 5 ruas itu tinggal 1 ruas yang belum diselesai. Gitu. Tinggal 1 ruas iya, itu? Dari 4 ruas sudah selesai alhamdulillah. Berarti selesai lah dalam tahun sampai Desember ini harus selesai semua Pak. Iya baik. Satu lagi Bang, apa namanya? Total yang dibutuhkan untuk anggaran perbaikan tahun ini di PUPP sendiri tahun anggaran 2006 mungkin ada estimasi seberapa besar untuk perbaikan jalan yang rusak itu untuk tahun penganggaran ini saja gitu kan. Perbaikan tahun 2023 ini kita ada di 2 kabupaten kota, di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, terus ada juga pemeliharaan di Kabupaten Lingga. Jadi estimasi yang dikeluarkan tahun 2023 ini ada sekitar lebih kurang dari 50 miliar. 50 miliar ya Pak ya. Dan sejauh ini progresnya udah 80. Progres sudah selesai Pak. Sudah selesai Pak. Baik. Sebelum kita kembali ke Pak Stanley, kita rehat sejenak ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan mengenai pembahasan soal jalan di Provinsi Kepri, baik yang ditangani oleh BPJN maupun yang ditangani oleh PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Nah, menarik kita simak soal progres pembangunan jalan yang menjadi instruksi Presiden di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu, seperti apa sih prosesnya jalan-jalan di daerah ini bisa menjadi bagian dari yang direkomendasikan oleh Presiden untuk diperbaiki. Tahapannya sesimpel apa atau sesulit apa? Kita tanya ke Pak Stanley. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk jalan-jalan daerah yang mau diusulkan ke penanganan lewat Impres Jalan Daerah ini Pak, dari Kementerian PUPR itu membuat satu sistem Pak, namanya SITIA,
nama sistemnya Setia itu. Iya, iya. Jadi sistem ini bahwa setiap usulan itu harus dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang mengusulkan melalui aplikasi ini. Jadi semua aspirasi pemerintah daerah itu ditampung melalui aplikasi ini. Jadi pemerintah daerah mengusulkan ruas ini, saya ingin ruas ini, kemudian lampirkan DED-nya, lampirkan syarat-syarat lainnya, kriteria yang harus dipenuhi. Nah itu masuk melalui aplikasi ini Pak. Aplikasi namanya aplikasi Setia. Setia. Ya. Jadi setelah aplikasi semua sudah tertampung semua. Nah, setahu saya kemarin itu untuk seluruh Indonesia aja itu hampir sekitar 120 sampai 130 triliun, Pak. Yang mengusulkan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, Pak. Karena kan daerah masuk sendiri, Pak. Iya. Nah, dari aplikasi itu kemudian ada wacana bahwa kemarin itu dari kementerian dari presiden kalau nggak salah itu Kementerian PUPR keluar angka sekitar 32 triliun, Pak. 32 T ya, Pak. Ya. Akhirnya kan diseleksi dari 100 sekian triliun itu menjadi 32 triliun, tentu paket-paket ini harus diseleksi mana yang memenuhi syarat. Iya. Yang sesuai dengan kriteria yang diterapkan gitu, Pak. Ya, makanya itu saya sampaikan kemarin dari 132 triliun itu dari Kepri sendiri mengusulkan 40 paket. 40 paket Sampai senilai 1,2 T tadi ya, Pak. Ya. Terseleksi menjadi 32 triliun itu, BPJN Kepri Kepulauan Riau ini mendapat 16 paket, Pak. 16 paket. 16 paket senilai hampir 600 triliun itu, Pak. 16 miliar. 600 miliar ya. Ya, itu seleksinya, Pak. Nah, setelah tahapan seleksi itu lolos, ternyata tahap selanjutnya itu ini dari daerah masuk di Kementerian PUPR sudah seleksi, masuk ke Kementerian Keuangan, Pak. Iya. Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas dulu, Pak. Sorry. Bappenas, masuk di Bappenas lagi, dicek secara Bappenas, secara programnya segala macam sesuai, baru diusulkan ke Kementerian Keuangan. Iya, untuk penganggarannya. Baik. Nah, setelah diusulkan 32 itu, ternyata yang keluar angka dari Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa ada bisa mengalokasikan hanya 16 triliun, Pak. 16 triliun. 16 triliun lebih. Iya, betul. Akhirnya terseleksi lagi. Paket tadi terseleksi lagi, ya, Pak. Terseleksi lagi, 16 triliun itu terseleksi lagi. Nah, akhirnya terakhir lagi dari 16 itu turun lagi jadi 7,2 triliun, Pak. Yang terakhir itu ada syarat tentang fiskal, tentang apa gitu kan, Pak. Nah, pas turun 0,72 triliun itu, Pak, syukur BPJN Kepri itu ternyata lolos 11 paket, Pak. Itu di paket 1A. 1A ya. 1A. Jadi 1A itu yang keluar bulan 7 triliun bulan Juli. Bulan Juli tadi, Pak. Ternyata BPJN Kepri lolos 11 paket, Pak. Karena ternyata kita lebih siap, readiness kita lebih siap dari provinsi yang lain. Gitu, Pak. Keluar 11 paket. Nah, itu langsung kita berkontrak di bulan Juli. Gitu, Pak. Nah, setelah itu ternyata keluar lagi 1B sekitar 7, sekian triliun lagi, Pak. Nah, itu BPJN Kepri masuk sisanya, Pak. Berapa paket lagi, Pak? 4 paket sisanya. 4 paket. Jadi totalnya 16 paket 16 masuk paket. semua. Iya. Gitu, Pak. Jadi kita bersyukur bahwa walaupun dana itu berkurang dari 32 menjadi 16. Menjadi 7 ini terakhir kita masuk semua gitu. Iya. Jadi memang BPJN bersyukur bahwa kita lolos secara kriteria itu kita penuhi semua, Pak. Iya. Gitu. Jadi ini kerjasama juga dengan teman-teman dari dinas. Nah ini kan tidak mudah, Pak ya. Untuk tentu ada syarat-syarat yang ini. Koordinasi juga harus intens berarti. Sejauh ini seperti apa koordinasinya dengan teman-teman PUPP? Jadi kami itu sebelum ini kan kami selalu menanyakan sudah siap belum datanya. Kalau belum siap kami kasih masukan seperti ini, diperbaiki seperti ini. Jadi mereka memperbaiki sesuai dengan standarnya kita, Pak. Nah, teman-teman ini membantu juga memperbaiki data-data sehingga akhirnya terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Iya. Jadi memang walaupun dana dipotong-potong, paket kita tetap gitu. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Itu bayangkan berarti tak sesederhana yang dibayangkan, Pak, ya, untuk bisa meloloskan paket itu tadi. Panjang, Pak. Seleksinya panjang kan gitu. Panjang sekali. Jadi kita berproses dari impres itu keluar bulan Maret sampai Juli itu aja sudah berapa waktu itu, Pak? Iya, betul. Keluar 11 paket, lalu nyusul lagi berikutnya, Pak, di
Yaitu tahap Pak. 1B Ya, tadi ya Pak itu ya. untuk itu untuk paket fisiknya Pak. Iya. Kemudian kita juga kan ada Oh ya, paket ada yang pengawasannya. pengawasan itu tadi Ya. Pak. Jadi kan paket fisik ini kan tidak bisa jalan sendiri Pak. Harus ada paket pengawasannya juga. Nah itu diberikan kita juga ada sekitar 7 paket pengawasan Pak. Di itu. Jadi sekitar hampir 16 miliar Pak. Jadi total kita akhirnya sekitar 609 miliar Pak. 609 miliar. Luar biasa, lumayan besar untuk Provinsi Kepri, dan ini sangat membantu kerja dari teman-teman dari Dinas PU Provinsi ya Pak ya, sama kabupaten kota. Iya. Nah, dan tentunya ini koordinasi yang baik sehingga bisa paket-paketnya tadi lolos. Ya. Dari seluruh Indonesia cukup ketat seleksinya, dan alhamdulillah Kepri lumayan ini. Baik Pak, sebelum kita ke closing statement nanti, saya tertarik juga karena waktu yang pendek. Lalu progresnya sudah sejauh mana Pak? Ya, jadi terkait dengan progres Pak, kita kemarin tadi baru selesai rapat sama Pak Suji tadi jam 10 kita rapat tentang mengevaluasi progres-progres paket IJD Pak. Iya. Nah, memang sebagian besar progres itu sudah di atas 30% Pak. Sudah 30-40% itu sudah pelaksanaan di lapangan. Nah, memang ada beberapa paket yang baru mulai itu masih kecil. Memang itu karena baru kontrak, karena kemudian jauh. Kita kan belum, ini jadi permasalahan di Kepri ini kan kepulauan Pak. Kepulauan yang baru jarang. berkontrak di bulan Agustus, tentu sekarang baru Oktober ini masih dalam proses mobilisasi barang-barang, material, alat, material sama sehingga peralatan ya Pak. Nah mungkin dalam 2 bulan 3 bulan ini memang harus kerja keras Pak. Nah selain itu karena sudah tahu bahwa ini paketnya singkat waktunya Pak, pekerjaan di lapangan itu dilaksanakan dengan lembur Pak. Dari sekarang sudah ada, bahkan di Lingga itu kami melaksanakan secara 24 jam Pak. 24 jam. Ya, jadi sudah diganti shiftnya, itu pekerjaan itu dilakukan sehingga diusahakan ini harus selesai semua di bulan Desember. Ya. Ini yang tahap 1. Tahap 1 Pak. 1A sama 1B. Ada kemungkinan tahap 2 Pak? Ke tahun ini katanya tidak ada Pak, habis. Tidak ada habis. Yang ada 1C. 1C. Nanti ada 1C itu merupakan kalau informasinya dari paket-paket sisa dari paket yang sekarang kan ada yang dilelang, kemudian ada di proses katalog, kemudian ada ada sisa-sisa anggaran itu dikumpulin, jadi paket 1C. Tapi informasi Kepri udah nggak dapat lagi, Pak. Diberikan kepada provinsi lain, Pak. Provinsi lain gitu ya. Mendapatkan IJD juga, Pak. Mudah-mudahan di tahun depan juga ada lagi program ini, Pak. Jadi untuk tahun depan, Pak, sudah ada wacana ada sekitar 15 triliun, Pak, untuk IJD di tahun 2024. Nah, tadi kami baru rapat juga untuk mempersiapkan bagaimana daerah mempersiapkan supaya memanfaatkan IJD di tahun 2024 ini secara baik, Pak. Kita usulkan lebih paket-paket, tadi kami sudah rapat untuk paket-paket yang mau diarahkan seperti apa, Pak. Baik-baik. Gitu. Dari yang 2004 nih udah rapat tadi nih. Di wilayah mana nih yang banyak yang akan dicoba diusulkan di paket IJD tadi? Tersebar, Pak. Tersebar di wilayah 7 kabupaten, 6 kabupaten 6 kabupaten kota gitu. Iya. Dan mungkin tambahan Pak, jadi selain IJD ini kita kan sebenarnya ada program DAK Pak. DAK, dan alokasi khusus. Ya di luar program IJD itu ya Pak ya? Ya. Boleh tahu Pak mungkin seberapa ini besar atau panjang jalan yang akan ditangani? Kalau di luar program IJD ini Pak? Aduh saya nggak pada sebenarnya, nanti saya coba jelaskan. Gambaran secara umum? Ya kalau secara ini kemarin DAK kita tahun berapa? Tahun 2023 nih hampir 200-an miliar. Ya, tapi terbagi di 7 kabupaten kota, 7 kabupaten kota. sama provinsi, itu 8 provinsi. Sama provinsi. Provinsi dapat juga. Dapat juga, Pak. Dapat juga. Jadi DAK itu, Pak. Jadi memang ada DAK, tapi sekarang yang paling besar memang impres jalan daerah nih, Pak. Impres jalan daerah. Baik. Gitu. Ini spesial ya Pak, ini. Spesial Pak, kemungkinan kan baru keluar cuma 2 tahun, kita nggak tahu setelah ini seperti apa, karena tahun depan masih ada Pak. Ya, mudah-mudahan 15 triliun. Ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya ada lagi kan. Ya, gitu. Itu perjuangan bersama Pak antara pemerintah daerah dengan kita. Betul. Baik, pencinta Patampos, itu tadi bahwa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa mengusulkan paket-paket jalan yang akan dikerjakan dan didanai oleh pemerintah pusat. Butuh kolaborasi bersama antara teman-teman dari PU kabupaten kota, provinsi, dan teman-teman dari pusat gitu. Sebelum kita tutup edisi kali ini perbincangan masalah jalan, kita closing statement dari kita ke Pak Suji dulu Pak. Silakan Pak.
Singkat, padat, boleh. Silakan. Terkait masalah jalan. PUPP Provinsi bersama masyarakat siap membangun jalan untuk kepentingan bersama. Baik, terima kasih. Pak Stanley, ini sebenarnya harapan yang besar nih untuk selaku perwakilan dari pusat yang ada di daerah ini, pasti harapan masyarakatnya sangat besar sekali. Kalau bisa di semua jalan nih diusulin aja deh ke pusat gitu. Mengingat anggaran di daerah juga sangat terbatas gitu. Ya, semoga kehadiran BPJN Kepulauan Riau ini Pak sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR, ya kami bisa memberikan yang terbaik lah kepada setiap kabupaten kota, sehingga semua jalan di kabupaten kota itu bisa lebih mantap lagi seperti di jalan nasional. Mungkin itu harapan kami Pak. Ya, karena itu menjadi harapan jalan bagus itu kuat hubungannya dengan masalah ekonomi Pak ya. Benar. Baik, demikian perbincangan kami dengan Pak Stanley dari BPJN selaku perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR dan Bang Suji dari PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya tentang kita akan lanjut nanti mungkin progresnya sampai akhir tahun, dan mungkin kalau ada lagi proyek di 2024 nanti kita akan bahas lagi. Yang jelas masyarakat perlu tahu bahwa untuk memperbaiki jalan di Provinsi Kepulauan Riau ini tidak semudah yang dibayangkan, apalagi dengan wilayah yang terpisah-pisah antara laut dan kemudian medan yang tidak mudah ya Pak. Gitu. Tapi teman-teman dari BPJN maupun PUPR selalu berkomitmen untuk memperbaiki jalan-jalan yang besar di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu kita berharap bersama ke depan akan banyak lagi paket-paket yang akan dikabulkan oleh pusat. Demikian perbincangan kami terkait masalah jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya di podcast Batam Pos. Salam redaksi.